Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Halo, apa kabarnya? Kak Oval, kan kita sudah mau siap-siap nih, udah mau mulai sekolah minggu. Tapi Kak Oval, kakak lihat nih kayaknya ada yang sudah siap, ada yang belum. Kak, gimana nih? Tapi aku yakin deh kalau anak-anak sekolah minggu ini pasti udah siap hari ini. Yakin banget. Kalau gitu biar yakin kakak, yuk kita deteksi yuk Kak. Gimana tuh caranya Kak? Deteksi caranya begini nih Kak. Kita lihat nih, yang sana masih ada yang bersedih. Yang sana kayaknya wajahnya masih cemberut. Kakak coba lihat deh yang lain. Oh iya, gimana kalau semuanya senyum dulu sekarang? Coba senyumnya gimana Kak? Kita senyum ya, karena kita sudah mau siap untuk bersekolah minggu. Teman-teman, adik-adik udah tahu nggak, udah kenal nggak kakak-kakak yang ada di sini nih? Jajan belum kenal juga. Belum kayaknya. Selamat berjumpa lagi. Sekarang dengan Kak Anita Howan dan aku Kak Oval. Sekarang Kak, gimana kalau kita mempersiapkan diri semua ya? Boleh. Kayaknya teman-teman semua yang ada di rumah sudah siap. Ya, oke, kalau begitu gimana kalau kita bernyanyi lagu dengan Dia Panggil Nama Saya? Tapi coba kalau tidak ada pemusik, kayaknya kurang asik. Gimana kalau kita nyapa kakak yang pembawa musik dulu? Iya. Siapa ya di situ? Halo, Kak Uci udah siap ya? Ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama dengan Dia Panggil Nama Saya. Siap semuanya ya? Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah adik-adik, kita kan tadi udah dengar Tuhan panggil nama kita. Sekarang biar kita lebih semangat lagi, kita nyanyi satu lagi gimana Kak? Boleh? Iya. Udah ada lagunya ya? Ada. Oke deh, kita siap sama-sama Tapi ya. sebelum itu biar kalian pada semangat, kakak minta kalian untuk berdiri semua. Oke, ayo kita berdiri semua ya. Ya. Yuk, nah, lagunya apa Kak Ovan? Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus.
lagi musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wah, bangga ya Kak Oval ya? Iya, Bang. Untuk menjadi Laskar Kristus. Pasti adik-adik yang di rumah juga senang loh dengar lagu ini. Iya, pasti pada semangat banget untuk jadi Laskar Kristus. Amin. Amin. Oke Kak Oval, kita mau lanjut lagi ya sekolah minggu kita ya. Sekarang adik-adik kita akan berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Oval. Ya. Oke, adik-adik ambil sikap berdoa semua ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh hadirkan kami di tempat ini, di tempat kami masing-masing untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat menerima firman Tuhan hari ini. Biarlah kami juga boleh tetap fokus walaupun kami di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Oval, Iya, Kak. kita bersyukur loh Kak Oval karena hingga sampai saat ini karya Tuhan dalam kehidupan kita sangat-sangat nyata. Kak Oval merasakan nggak sih? Aku merasakan banget, Kak, walaupun kita di rumah kita masing-masing kita nggak bisa kumpul di gereja, tapi Iya. kita masih tetap bisa menikmati dan memuji nama Tuhan. Amin. Ya. Seterusnya Kak Oval, biar adik-adik di rumah nih tambah semangat, kita harus merasakan bahwa Tuhan begitu sayang terhadap kita. Kita menyadari bahwa terlebih nih hari ini kita lihat tuh cuacanya sangat indah loh Kak Oval. Iya. Kita harus patut bersyukur ya. Benar banget, Kak. Sebagai lagu pengiring buat adik-adik kita di rumah, kita nyatakan dengan lagu pujian setinggi-tingginya langit. Iya, Boleh. Pada gerakan semua ya, jangan lupa. Gerakan lagi, kita berdiri lagi yuk teman-teman. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Begitu indah ya, Kak, kasih Tuhan sampai bisa mengalahkan segalanya dan mengalahkan indahnya pelangi tuh. Tapi Kak Oval kayaknya adik-adik di rumah masih penasaran deh lagunya tadi. Kita coba lagi ya sekali lagi. Lebih semangat sekali. Kak. Tapi Nah, kalian harus yuk. lebih semangat sih Iya. semuanya. Lebih semangat ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik silakan duduk dulu. Nah, adik-adik sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu nih, Kak. Iya. Iya. Lagunya apa Kak Oval? Lagunya adalah Baca Kitab Suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari
yang akan dibawakan oleh Kak Seprida. Shalom adik-adik yang ada di rumah, jumpa lagi dengan Kak Seprida di sini. Nah adik-adik, setelah adik-adik semua dengan semangat memuji dan memuliakan Tuhan di rumah bersama tadi dengan Kak Oval dan Kak Anita, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Adik-adik boleh juga mengikuti Kak Seprida di saat berdoa di sini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena begitu besar cinta-Mu Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali hadir di dalam persekutuan minggu di hari ini. Walaupun kami tidak berjumpa secara langsung, tetapi Tuhan selalu menyatakan kuasa-Mu, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau saat ini kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui cerita firman Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong Kakak Seprida untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga menolong adik-adik di rumah untuk dapat mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan kita dengar pada minggu di hari ini yaitu tentang penghakiman terakhir. Adik-adik, apa sih penghakiman terakhir itu? Penghakiman terakhir itu mempunyai satu hal yang sangat kita nantikan. Kalau saat ini adik-adik kakak memberi pilihan, mau pilih yang mana? Surga atau neraka? Ya, saya pastikan adik-adik di rumah pasti mau memilih surga. Nah adik-adik, tentang penghakiman terakhir adalah waktu di mana suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Dia akan datang menjemput semua umat manusia, termasuk adik-adik di rumah dan kakak-kakak sekolah minggu. Nah adik-adik, di saat Yesus datang untuk kedua kalinya, Dia akan memilih setiap orang yang mau mengasihi Dia. Pasti adik-adik di rumah bertanya, gimana ya mengasihi Tuhan? Untuk kita tahu bagaimana mengasihi Tuhan, adik-adik, kakak Seprida akan membawa kita untuk menyimak video berikut ini. Nah adik-adik, begini ceritanya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing, domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata pada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat kau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Orang benar akan masuk dalam hidup yang kekal. Adik-adik, setelah kalian di rumah sudah menyimak apa yang kalian lihat tadi, dan di sana adik-adik semua sudah tahu bagaimana cara kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya ke dalam dunia ini, tidak ada yang tahu adik-adik. Kakak guru sekolah minggu juga tidak tahu, dan juga adik-adik tidak tahu. Tetapi di saat kita menunggu atau menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita dikatakan di sana harus mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tadi dikatakan bahwa di saat kamu mau mengasihi Tuhan Yesus, kamu harus menjadi saksi kebaikan di dalam dunia ini. Contohnya apa? Tadi dikatakan, "Di saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Di saat aku haus," katanya, "kamu memberi aku minum. Di saat aku telanjang, kamu memberi aku baju. Bahkan di saat aku sakit, kamu melawat aku." Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi harus melakukan hal yang beberapa tadi kakak sudah sebutkan. Dan itu harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah kasihi. Dan yang lebih lagi, adik-adik bisa untuk melakukan kebaikan itu terutama di rumah terlebih dahulu. Adik-adik bisa membuatkan teh buat mama dan papa. Siapa yang sudah pernah membuatkan minuman teh kepada mama dan papa? Apalagi di saat dia sakit. Pernah nggak adik-adik? Ya, saya percaya adik-adik di rumah pasti sudah melakukan itu. Itu salah satu kebaikan yang harus kita lakukan di saat kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan bisa juga di saat kita mendengar ada saudara kita, ada sahabat kita, teman kita dalam keadaan sakit. Kalau saat ini karena pandemi kita tidak bisa pergi mengunjungi sahabat kita, yuk kita doakan dari rumah. Kita berdoa bersama-sama di rumah supaya teman atau sahabat kita bisa sembuh. Adik-adik, banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang lain, supaya di saat Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, tadi kakak Seprida memberi dua pilihan.
Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Pasti adik-adik di rumah semua mau pilih masuk surga. Kakak juga loh mau pingin masuk surga. Untuk itu di saat penantian ini, karena tidak ada yang tahu kapan waktu Tuhan datang, untuk itu di saat penantian ini kita terus melakukan kebaikan kepada mama dan papa di rumah, adik atau kakak kita, dan juga kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, dimanapun kita berada. Nah, itulah firman Tuhan atau cerita firman Tuhan yang kakak bisa ceritakan pada minggu di hari ini, dan bisa juga adik-adik semua baca di dalam Alkitab Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. Adik-adik, sebelum kakak undur dari hadapan kalian, kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik di rumah semuanya. Tugasnya ada 2, adik-adik. Tugas yang pertama adalah menghafal kitab Matius 25 ayat 40. Di sana dikatakan, boleh kita baca bersama-sama ya. Kita buka firman Tuhan Matius 25 ayat 40. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, adik-adik di rumah bisa dihafalkan. Lalu setelah dihafalkan, boleh direkam, divideokan, dan dikirim. Boleh ke kakak-kakak sekolah minggunya masing-masing. Lalu yang kedua, tugasnya, kalau mungkin belum bisa menghafal ayat hafalan ini, adik-adik bisa membaca firman Tuhan di rumah. Firman Tuhan yang dibaca Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. Seluruhnya adik-adik bisa baca dengan semangat, supaya adik-adik lebih mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Nah, adik-adik, sampai di sini perjumpaan dengan Kak Seprida. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat hari Minggu. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan di amplop dan dikumpulkan saat nanti situasi sudah normal. Atau adik-adik juga bisa mengirimkannya ke rekening yang ada di bawah ini. Adik-adik, sebagai pujian penghantar persembahan, kita akan menyanyikan sama-sama lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita sudah akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat dan doa penutup, dan kita akan akhiri dengan lagu Bapa Terima Kasih. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi sama-sama dulu pujian Allahku Besar Besar. Dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke adik-adik, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus, seraya menaikkan syukur di mana ya Tuhan Engkau telah menyertai, memimpin sekolah minggu kami dari jam pertama hingga sampai saat ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami dengar boleh tertanam di dalam kehidupan kami anak-anak, dan boleh dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini baik kakak-kakak maupun adik-adik yang ada di rumah bersama-sama menyatukan hati, menaikkan doa syafaat. Terlebih ya Tuhan untuk keberadaan negara kami yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi corona ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh dapat menyatakan kasih Tuhan, sehingga situasi saat ini ya Tuhan boleh dapat teratasi, sehingga tiba waktunya ya Tuhan kami bersama-sama guru sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kami boleh bersama-sama bersekolah minggu di gereja. Oleh dan sebab itu ya Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan agar supaya semuanya ini biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami, dan biarlah ya Tuhan pada minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama bersekolah minggu ya Tuhan lewat live streaming. Inilah doa kami yang kami alaskan. Ini Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Terima kasih. Sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Nanti kita ketemu lagi minggu yang akan datang ya. Iya. Kak Ova, silahkan sapa sama teman-teman semua, sama adik-adik kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan.